acara demi acara kita lewati, sampailah kepada puncak acara, yaitu tauziah diniyah atau ceramah agama yang akan disampaikan sahibul fadilah muallim Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mulkani. Fatafaddal alaihi mashkur. Alhamdulillah alladzi ja'alal khair li ahlil khair wa dafa'a 'anna kulla dair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الزحام. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله إن الله مع المتقين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, zuriat, keturunan keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al Habib Fitri Bahashim dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahibul fadilah Kiai Haji Abdul Ghaffar bin Kiai Haji Abdul Syukur rahimahullahu taala, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Jami' Taluk Tiram, acara Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul yang ke-16 Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Murabbir Ruh Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala. Sekaligus juga haul yang ke-32 Al-Muallim Asy-Syaikh Al-Karim Kiai Haji Abdul Syukur rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah beliau-beliau, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah, nikmat yang zahirah, nikmat yang batinah. Kada mungkin kita kawa mensyukuri semua nikmat Allah. Akan tetapi kalau kita bersyukur dengan arti menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dengan arti sarful abdi ma an'ama Allah ala ma khuliqa li ajlih, menggunakannya hamba nikmat-nikmat Allah untuk Allah, maka Allah berjanji akan menambah-nambah kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam
hanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul Isra wal Mi'raj, satu-satunya nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ar-ru'yatu yaqdatan ila Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling agung, yang disebut dengan hadrah qudsiyah, yang disebut dengan hadratul itlaq, tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah di situ, tetapi nabi kita yang berada di situ. Allah tidak perlu tempat, Allah tidak dibatasi dengan tempat, Allah tidak perlu waktu, Allah tidak dibatasi dengan waktu, karena yang menciptakan tempat, yang menciptakan waktu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di malam 27 Rajab. Tatkala itu adalah satu-satunya hamba Allah yang melihat Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jutaan atau miliaran tahun sebelumnya, bahwasanya Allah yang Maha Tahu dengan ilmunya yang azali, yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, bahwasanya nanti tanjiziyun hadisnya, artinya kejadiannya Allah sudah tahu akan terjadi, bahwasanya Allah akan dipandang hambanya satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah persiapkan kekuatan untuk memandang Allah. Allah persiapkan cahaya yang Allah ciptakan pertama kali. Kemudian karena cahaya itu diperuntukkan untuk kekasihnya, maka cahaya itu diberi nama dengan nama kekasihnya, yaitu Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kekasih cahaya kekasih tersebut, kemudian dari sana memancar seluruh alam semesta. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Semuanya bersumber dari Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Persiapan Isra Mi'raj, persiapan memandang Allah. Tidak mungkin seorang hamba biasa bisa memandang Allah. Tidak mungkin seorang hamba yang sebagaimana mestinya bisa memandang Allah, kecuali hamba yang khusus, hamba yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, hamba yang diberi kekuatan khusus. Dan itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disiapkan sama Allah. Kita bikin acara, bikin peringatan, persiapannya berapa lawas? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Allah Rabbul Alamin mempersiapkan Isra Mi'raj miliaran tahun sebelumnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan menyaingi pujian Allah. Allah memuji Nabi kita dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimanapun kita memuji, tetap masih di bawah pujian Allah Rabbul Alamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahaya tersebut di dalam sulbi Nabi Allah Adam, kemudian di dalam rahim Sayyidatu Hawa. Sulbi Nabi Allah Syis, anaknya Nabi Adam, yang diturunkan kepada beliau 60 lempengan yang tertulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus turun temurun dari ayah ke ibu, ke anak, ke ibu, ke anak, dan begitu seterusnya sampai akhirnya ke sulbi Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehingga cahaya tersebut dibawa
di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dari Nabi Allah Nuh turun sampai akhirnya ke sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dengan berkat adanya cahaya itulah maka Nabi Allah Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir. Kemudian dengan berkat cahaya itu Nabi Allah Ibrahim diselamatkan dari api. Dengan berkat cahaya itu Nabi Allah Ismail pada waktu disembelih oleh ayahnya tidak mempan. Dan begitu seterusnya, akhirnya turun menurun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Engkau berbolak-balik wahai Nabi Muhammad di antara orang-orang yang sujud. Semua datu, kai, nini, nenek moyang Nabi Muhammad sampai Nabi Adam adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang ingkar, tidak ada di antara mereka yang berzina, tidak ada di antara mereka yang menyembah berhala, tidak ada di antara mereka yang mengikuti agama yang sesat di zamannya. Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib, abahnya Nabi Muhammad, adalah seseorang yang mengerti halal dan haram. Pada waktu beliau diajak seorang wanita waktu tawaf di Ka'bah, wanita itu menawarkan dirinya. Kenapa? Karena cahaya muka Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib begitu dahsyat, wanita itu tergoda. Kemudian dia menawarkan dirinya. Apa kata Sayyidina Abdullah? Ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinuhu fa kaifa bil amri alladhi tabghinahu yahmil karimu dinahu wa irdahu. Kalau yang kamu inginkan haram, biarpun aku mati aku tidak mau. Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abdul Muttalib mengerti halal haram. Nabi Muhammad belum ada, Islam belum datang, lahir saja belum, tapi ada syariat halal dan haram. Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang terus dijaga sampai Nabi Ismail, kemudian terus sampai Sayyiduna Adnan, sampai Sayyiduna Nizar, Sayyiduna Mudar, Mudrikah, kemudian Ilyas, kemudian Kinanah, kemudian dan seterusnya, Hakim, Murrah, Ka'ab, Qusay, semua daripada datuk-datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dalam syariat yang berlaku di zaman itu, yaitu syariatnya dan agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sayyidina Abdullah mengatakan, kalau yang kamu inginkan haram, biarpun aku mati aku nggak mau. Kalau kamu mau yang halal bagaimana? Halal ada dua, yaitu nikah atau perbudakan. Dan asal kamu ketahui bahwasanya orang yang mulia pasti menjaga nasab keturunannya. Aku keturunan orang mulia, keturunan Abdul Muttalib pemimpin Quraisy. Abdul Muttalib adalah anaknya Hashim yang juga ketua atau kepala suku Quraisy. Kemudian setelah itu semuanya adalah orang-orang yang mulia. Ada yang mereka dermawan dengan kedermawanannya seperti Sayyiduna Hashim. Ada yang mereka itu mempunyai ilham dari atas langit seperti Abdul Muttalib. Kai Nabi Muhammad SAW yang dipandiri oleh malaikat. Mana mungkin mereka orang yang menyembah berhala, malaikat datang memandiri. Kemudian ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya semua nenek moyang, nini, datu, kai Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Engkau berada di antara orang-orang yang semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah meletakkan nur dalam sulbi mereka, karena Allah meletakkan nur di dalam rahim mereka. Tidak ada seorang laki-laki di zaman itu yang ada cahaya Nabi Muhammad pada dirinya kecuali menjadi laki-laki yang paling bungas, paling tampan. Tidak ada perempuan yang di dalam rahimnya ada Nabi Muhammad kecuali seketika menjadi wanita yang paling cantik dan paling terhormat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjalanan cahaya Nabi Muhammad itu adalah untuk apa? Mempersiapkan Isra dan Mi'raj, mempersiapkan pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tatkala dilahirkan Nabi Muhammad,
Umur 4 tahun beliau dibelah dada beliau. Untuk apa? Persiapan bertemu dengan Allah. Setelah itu umur 10 tahun dibelah lagi. Untuk apa? Persiapan bertemu dengan Allah. Kemudian umur 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi, dibelah lagi dada nabi. Untuk apa? Sama, persiapan bertemu dengan Allah. Umur 53 tahun dibelah dan sudah tiba saatnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang paling penting seumur jagat raya, seumur alam semesta, tidak pernah terjadi kepada siapapun selama dunia ada, langit dan bumi ada, sampai hari kiamat, sampai kemudian hari, tidak ada satupun yang bisa menyaingi Nabi kita Muhammad SAW. Karena satu-satunya hamba yang mampu memandang Tuhannya tatkala hidup di alam dunia. Kalau di akhirat iya, di surga nanti bisa, semua orang mukmin bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam surga, di dunia tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Mimpi bisa, tapi mimpi itu dengan ruh, mimpi itu dengan hati, tapi dengan mata kepala hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi Allah Ta'ala pilihakan tempatnya itu yang tertinggi, yaitu di bawah arsy. Ada yang mengatakan di arsy. Arsy itu adalah singgasana. Arsy itu adalah istana. Yang paling tinggi di seluruh alam semesta adalah arsy. Kemudian arsy itu dijaga oleh jutaan atau mungkin miliaran malaikat yang menyahannya di hari kiamat. Karena arsy itu nanti di hari kiamat akan ditunjukkan kepada seluruh manusia. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian Allah memerintahkan bawa arsy ke sini, maka disahanlah arsy itu oleh 8 malaikat yang gonol-gonol. Yang kata ulama, andaikan dunia dan seisinya diletakkan di higa malaikat itu, niscaya hanya seperti seujung kuku ibu jari kakinya malaikat tersebut. Dunia seisinya ini jadi dijajak sidin satu mata aja langsung habis, jakanya sidin handak pak. Itu ada 8 malaikat yang menyahan arsy. Untuk apa? Untuk ditunjukkan kepada semua manusia di padang mahsyar. Begitu ditunjukkan arsy Allah kepada manusia di padang mahsyar, semuanya tercengang. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya. Kemudian Allah memerintahkan kembalikan arsy ke tempatnya, dikembalikan arsy ke tempatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk membawa surga, bawa surga ke sini, maka didatangkan surga. Dikawal oleh malaikat-malaikat, ditunjukkan kepada semua yang ada di padang mahsyar. Kemudian mereka melihat surga, ya Allah, enaknya, nyamannya. Setelah itu Allah mengatakan, sudah bawa surga ke tempatnya. Nah, tiba saatnya giliran Allah memerintahkan bawa neraka ke sini. Maka kemudian dibawalah neraka, ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Ternyata neraka ini usil. Usilnya apa? Apinya itu menjilat-jilat orang yang di sekitarnya. Dijilatnya yang di situ akhirnya mundur, dijilatnya yang di situ akhirnya mundur, semua pada mundur. Begitu ada Nabi Muhammad maju ke depan, neraka pun mundur. Sallallahu alaihi wasallam. Kada wani lagi inya baparak neraka karena di depan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan neraka, bawa pulang neraka, dibawa pulang neraka. Allah cuma menunjukkan kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi neraka. Tapi begitu beliau masuk ke neraka, beliau mengucapkan salam kepada malaikat Malik. Malaikat Malik menjawab salam tapi tidak ada senyumnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril siapa orang itu? Saya mengucapkan salam dijawab tapi kada takurihing sama sekali. Kata Jibril, itu malaikat Malik. Jakanya sidin itu diciptakan sama Allah kawa takurihing ya Rasulullah, niscaya dia akan takurihing lawan pian. Niscaya dia akan tersenyum, tapi sejak diciptakan memang tidak bisa senyum malaikat Malik.
Makanya manusia-manusia yang kada hakun takurihing itu seperti malaikat Malik nanti. Takutnya nanti dijadikan anak buah malaikat Malik di dalam neraka, naudzubillah. Begitu Nabi masuk ke neraka, kemudian malaikat Malik menyambut beliau dengan waktu yang cepat. Nabi mundur, setelah mundur ditutuplah neraka. Kenapa? Karena kalau kelawasan Nabi di neraka, api neraka pajah. Sallallahu alaihi wasallam. Di surga lama Nabi kita Muhammad. Di surga melihat rumahnya Umar bin Khattab, kemudian mendengar sandalnya Bilal, kemudian Nabi melihat burung-burung di surga lama. Tapi di neraka cuma setumat aja, kemudian mundur dan langsung ditutup itu neraka. Tus. Kenapa? Karena takutan apabila beliau lama-lama di situ akan padam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang Allah Ta'ala sudah persiapkan, lawas banar Allah Ta'ala mempersiapkan peristiwa Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita bertemu dengan Allah di Arsy. Kemudian setelah bertemu dengan Allah, Nabi memuji kepada Allah dengan pujian-pujian sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Qissatul Isra wal Mi'raj. Lalu kemudian Allah memfardukan kepada Nabi kita 50 kali sholat dalam sehari semalam. Waktu Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa bilang, kada mungkin umat ikam kawa, minta keringanan. Nabi minta keringanan. Kemudian kembali lagi diringankan 5, akhirnya bolak-balik 9 kali, maka diringankan 45 kali menjadi 5 saja sehari semalam. Tapi 1 kali sholat itu sama dengan 10 sholat pahalanya, dan semua kebaikan daripada umat Nabi Muhammad SAW itu 1 kali berbuat 10 kali lipat pahalanya. Orang yang jahat 10 itu berbanding dengan 1 orang yang saleh. Nabi kita Muhammad bersabda pada waktu Sayyidatu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, anahlaku wa fina salihun, apakah kita bisa binasa, turun azab sedangkan di antara kita masih ada orang soleh? Nabi bersabda, iya bisa. Idza kasural khobas, apabila banyak yang berbuat dosa, apabila banyak buntatnya. Tapi perbandingannya kata ulama begini, apabila ada orang baik 1, itu dia menutupi 10 orang jahat. Apabila ada orang alim 1, dia menutupi lebih daripada 10 karena dia alim. Apabila ada wali, itu bisa menutupi 1000 yang jahat. Itu gunanya wali Allah. Sehingga tempat-tempat yang di dalamnya ada aulia Allah aman. Tempat-tempat yang ada karomahnya sama Allah Ta'ala dijaga. Karena syafaat mereka tidak terhitung dan tidak bisa dibatasi bandingannya. Orang soleh 1 tapi tidak alim. Ada di kampung ini 1 yang soleh tapi tidak alim, tapi baik. Ada 10 buntat pasar, itu imbang, tidak turun adab. Tapi kalau buntatnya 20, sedangkan yang solehnya cuma 1, terjadi adab, terjadi musibah. Apabila seseorang melakukan dosa diam-diam, tidak terang-terangan, bahayanya akan dia alami sendiri, nggak kena yang lain karena dia tidak terang-terangan. Tapi apabila kemaksiatan dilakukan terang-terangan dan kadang-kadang menagurnya, maka sekampungan kena azabnya. Itulah kenapa para ulama, para salihin, mereka berusaha terus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memperingatkan. Karena apa? Apabila sudah maksiat terang-terangan dilakukan dan tidak ada yang menegur, tinggal tunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untungnya kita alhamdulillah mempunyai orang-orang yang salihin, orang-orang yang takwa kepada Allah, baik mereka sudah meninggal dunia ataupun mereka masih hidup. Di sini ada Habib Hamid, di sini ada Muallim Syukur,
kemudian ada dan lain sebagainya, maka semuanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang kampungnya. Para ulama menyebutkan bihim yadfa'ullahul baraya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan berkat adanya mereka Allah tolak bala dan Allah singkirkan musibah. Dan dengan berkat mereka Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keamanan dan kesejahteraan. Kalau bukan karena adanya mereka, niscaya akan digempakan bumi, akan diletuskan gunung-gunung karena banyaknya dosa-dosa manusia. Jangan dikira dosa itu tidak ada madaratnya. Dosa itu madarat bagi orang yang melakukannya dan bagi orang yang di sekitarnya. Apabila terjadi perzinahan di satu daerah, maka 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah ke kiri, 40 buah rumah ke depan, 40 buah rumah ke belakang, semuanya kena bala Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maksiat-maksiat yang lain. Oleh karena itu selalu para ulama, para salihin yang takwa kepada Allah menasehati masyarakatnya, jangan melanggar perintah Allah. Kalau zakat yang benar, puasa yang betul, sholat dijaga, perempuan-perempuan jangan membuka aurat. Kalau perempuan-perempuan membuka aurat, pertama maksiat dia dosa, yang kedua yang ngelihat dosa, yang ketiga yang membiarkan kada menagur dosa. Belum lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, naudzubillah min dzalik. Kalau semuanya akhirnya dipenuhi dengan dosa-dosa, turun azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, apakah kalian mengira bahwasanya azab itu berupa banjir? Apakah kalian mengira azab itu hanya gempa bumi? Apa kalian mengira azab itu hanya gunung meletus? Itu kecil. Kalau azabnya cuma banjir, yang rugi cuma harta. Kalau azabnya cuma gunung meletus, ya kalau ada yang meninggal, yang rugi cuma nyawa. Tapi yang paling dahsyat, yang paling berbahaya adalah longsornya iman, longsornya ketakwaan, kemudian dibanjirinya kezoliman di dalam hati, kemaksiatan yang sudah lagi tidak merasa maksiat, itu lebih berbahaya. Karena itu bisa menyebabkan kerugian dunia barzah sampai akhirat. Kerugiannya bukan hanya dia, tapi orang di sekitarnya, bahkan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada musibah banjir, itu peringatan dari Allah. Kemudian bersabarlah, minta kepada Allah. Tapi hati-hati dengan musibah yang ada dalam hati. Musibah yang dalam hati, apabila sudah melakukan maksiat, kada lagi merasa menyesal, apa yang bisa diharapkan? Orang membuka aurat tidak pernah merasa dosa, apa yang bisa diharapkan? Laki-laki pakai celana pendek, kemudian dia tidak merasa dosa, apa yang bisa diharapkan? Padahal dosa demi dosa, dosa demi dosa dia lakukan, tapi dia tidak sadar. Harus ada yang mengingatkan. Perempuan membuka aurat disangka biasa-biasa saja, padahal dia menyebabkan turunnya bala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jaga, masing-masing kita menjaga. Karena kita bagaikan berada dalam satu kapal yang jadi di kapal itu orang nang merusak kapal ditagur kada. Mun kada ditagur kita bertahan tinggalan. Ya wajib menagurnya, jangan dirusak kapal ini. Mun ika merusak kapal ini tinggalam kita, berataan tinggalam. Maka begitulah keadaan kita sekarang. Sehingga jangan heran para ulama, para solehin terus berusaha meluangkan waktunya memberi nasihat. Kadang-kadang mereka dimusuhi, kadang-kadang mereka difitnah, kadang-kadang mereka dipenjara, kadang-kadang mereka ditangkap, kadang-kadang dan lain sebagainya. Demi apa? Untuk umat. Supaya umat faham, supaya umat mengerti bahwasanya kita ini sekarang kapal kita ini banyak bocor, kapal kita ini miris, kapal kita buntus. Kalau kada ditutupi buntus-buntus itu, kita tenggelam sama-sama. Naudzubillah min dzalik. Ini yang paling bahaya, musibah yang menimpa hati seseorang sehingga dia tidak sholat, tidak merasa menyesal, berjudi dia happy-happy saja,
kemudian mungkin berduaan dengan perempuan, atau mungkin naudzubillah melakukan maksiat zina dan lain sebagainya, enjoy saja, bahaya. Ini musibah yang paling besar, lebih daripada banjir, lebih daripada gempa, lebih daripada segala-galanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari kita sama-sama membangun, kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj, kita sama-sama mengenang abah guru sekumpul, kemudian kita mengenang muallim kita Syekh Abdul Syukur. Mari kita ikuti mereka, galang persatuan, tawanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Jangan ada hasud, jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada tujuan-tujuan duniawiyah, tapi sama-sama menuju kepada masyarakat supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana ceritanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian summa a'radu fa arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain zawatai uklin khamtin wa asil wa syai'in min sidrin qalil. Sungguh kampung Sabah. Di mana kampung Sabah? Di Yaman. Jadi bahari ada kampung namanya kampung Sabah di Yaman. Itu adalah kampungnya Ratu Balqis. Kampung Sabah bahari itu adalah kampung percontohan, kampung yang makmur. Semua jalan-jalan yang ada di kampung itu, sebelah kanannya kebun, sebelah kirinya kebun. Higienis, bersih, tidak ada kutu busuk, tidak ada lalat, tidak ada ampangau, tahu ampangau? Tidak ada pampijik, tidak ada. Pokoknya yang bau-bau busuk gak ada. Bersih. Apabila seseorang membawa keranjang, cukup dengan melewati pohon-pohon yang ada di samping kanan samping kiri jalan, buahnya gugur saurangannya sehingga keranjangnya hibak. Dan apabila buah jatuh, seminggu 2 minggu tidak busuk. Kenapa? Tidak ada kuman. Corona tidak ada. Corona tidak ada. Tidak ada kuman. Ini negeri Sabah. Kenapa? Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka melaksanakan perintah Allah dan tidak melakukan maksiat. Tapi karena ini percontohan, kemudian tiba-tiba mereka berpaling. Tatkala mereka dalam kemakmuran yang luar biasa, mereka lupa sama Allah, mulai akhirnya mereka tidak sholat, mulai akhirnya mereka melakukan maksiat. Mereka mempunyai bendungan namanya Saddu Ma'rib yang menampung 50 juta liter air. Kalau tidak percaya ukur seorang. Jadi masih ada di Yaman anunya, peninggalannya 50 juta liter. Nah, di situ teknologinya di zaman bahari sangat tinggi sehingga kuat bendungan itu, tidak bisa roboh. Dan dari bendungan itu dialirkan banyu ke kebun, ke sawah, sehingga mereka makmur. Tatkala mereka berpaling kepada Allah, mulai ada yang tidak sholat, 1, 2, 3, nggak banyak. Apa yang terjadi? Allah kirimkan binatang-binatang halus yang menggerogoti semen-semen batu-batuan mereka. Saya tidak tahu semennya pakai apa, yang jelas mereka bisa nempelkan. Jadi zaman bahari tidak tahu mungkin pakai apa, batu-batu itu dibikin segi 4, ditumpuk-tumpuk, tapi ada semennya, bukan semen kayak ini, dan ternyata mampu untuk menahan air. Lalu kemudian digerogoti oleh binatang-binatang kecil tersebut, lalu akhirnya jebollah bendungan tersebut. Maka itu dinamakan Sailal Arim. Maka kami kirimkan
banjir arim kepada mereka, sehingga akhirnya kebun-kebun mereka tenggelam, rumah mereka tenggelam. Yang tadinya kebunnya itu indah, kemudian subur, tidak ada kuman, berubah menjadi tanaman-tanaman yang pahit, kemudian duri-duri, kemudian kuman-kuman banyak. Karena apa? Karena mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sejarah itu untuk kita pelajari. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Kita tahu, tapi untuk pelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Kenapa Baitul Maqdis diserang? Kenapa Baitul Maqdis didatangi tentara 600.000 tentara dari kerajaan Babilonia Irak, yang pada waktu itu rajanya bernama Bukhtun Nasr. Rajanya memang jahat, tapi ada apa raja punya kepentingan menyerang Baitul Maqdis? Ada apa raja punya kepentingan untuk menyerang Ariha? Ariha itu kampung di dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Ada apa raja itu punya kepentingan untuk menyerang Ilia? Baitul Maqdis itu namanya Ilia, Bahari. Karena apa? Allah yang menggerakkan mereka. Sebab apa? Sebab ada kezaliman. Jadi berjalanlah pasukan 600.000 dengan perlengkapan lengkap dari Irak ke Palestina. Kemudian dibabat habis 70.000 yang meninggal dunia dalam satu hari. Di antara 70.000 itu ada 70 nabi yang meninggal. Kemudian darah banjir sampai ke Lintuhut. Darah banjir sampai ke Lintuhut. Kenapa? Gara-garanya penguasa yang zalim kepada ulama. Penguasanya pada waktu itu rajanya namanya Herodis. Kemudian Herodis ini ingin mempersunting kemenakan wujudnya, namanya Herodia. Herodia ini juga jahat. Akhirnya kemenakannya ini bilang sama rajanya, wahai paman, boleh kamu memperistri saya, tapi ada syaratnya. Apa? Ada maharnya. Apa maharnya? Katakan, aku akan berikan. Maharnya adalah kepala Yahya bin Zakaria. Jahat, jahat sekali. Kepala Nabi Yahya maharnya. Oh, gampang. Ayo semua pasukanku cari Yahya bin Zakaria. Dikejarlah Nabi Yahya. Nabi Yahya berada di Baitul Maqdis lagi sholat khusyuk kepada Allah, ditangkap, kemudian disumbalih di Masjidil Aqsa, kemudian darahnya ditiisakan, ditanai di apa? Digadur, gadurnya diandak di mihrab Masjidil Aqsa. Allah Rabbul Alamin yang membela hambanya dan nabinya tidak ingin darahnya Nabi Yahya diinjak-injak oleh orang yang tidak benar, maka darahnya Nabi Yahya mendidih. Setelah mendidih menguap ke atas langit. Darahnya Nabi Yahya mendidih dan menguap ke atas langit. Sallallahu alaihi wasallam. Penguasa yang zalim yang telah membunuh seorang nabi, bayarannya apa? 70.000 rakyatnya mati. Kemudian kekuasaannya hancur. Hati-hati jadi penguasa. Kalau menzalimi ulama, maka ketahuilah taruhannya adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Taruhannya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semua yang terjadi ini diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Dalilnya linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Nabi Muhammad menyaksikan, Nabi Muhammad mengetahui. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang ada ini dibulak-balik seperti semula. Dulu ada muallim syukur, sekarang ada muallim Haji Abdul Ghaffar. Dulu ada guru sekumpul, sekarang ada mungkin guru yang lain. Dan begitu seterusnya. Dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun yang lain. Dulu ada Namrud, sekarang juga ada Namrud yang lain. Dulu ada Haman, ada Korun. Wah ini gin ada juga nang sifatnya seperti Korun. Jadi tinggal kita memilih fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga. Yang lain di neraka, naudzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad bertemu dengan Allah.
diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau mengalami ilmu ma'rifat yang paling tinggi, ilmu ma'rifat yang tidak pernah diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelumnya di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, surga Sidratul Muntaha, kemudian neraka, kemudian rafraf, kemudian mustawa, lauh wal qalam, itu adalah ilmu kasyafnya Nabi Muhammad SAW. Diberitahu sama Allah ilmu haqiqah, ilmu hakikatnya. Sebelumnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, kemudian ke sumur Zamzam, naik buruk ke Madinah, singgah kemudian mendapatkan harum yang wangi di Mesir, kuburannya Masyitah. Kemudian beliau singgah ke tempat berdirinya Nabi Musa di bawah pohon di Yordan. Kemudian beliau singgah ke tempat kelahirannya Nabi Isa di sebuah tempat namanya Baitul Lahmin atau Bethlehem, sebuah kebun kurma yang di situ Sayyidatu Maryam melahirkan. Kemudian setelah itu masuk ke Masjidil Aqsa. Ini adalah thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi thariqahnya itu dari masjid ke masjid, kemudian mengunjungi orang-orang alim, kemudian mengunjungi kuburnya orang alim dan lain sebagainya. Itu thariqahnya, dan itu adalah thariqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu nanti kalau diamalkan betul-betul, kita insya Allah akan mendapatkan ilmu haqiqah. Ilmu haqiqahnya apa? Mengetahui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mengetahui surga, mengetahui neraka, mengetahui Sidratul Muntaha dan seterusnya. Kemudian kalau diteruskan nanti kita akan mencapai puncak, yaitu ilmu ma'rifah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan Isra Mi'raj. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan, karena Isra Mi'raj itu adalah memperlihatkan tanda kebesaran Allah, dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di mana? Di hatinya orang alim. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, bal hiya ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah letakkan dalam dada orang-orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghapus ilmu dari muka bumi ini dengan tiba-tiba hilang, tidak. Tapi Allah menghapus ilmu, mengurangi ilmu dengan meninggalnya ulama. Abah Guru Sukumul meninggal 16 tahun yang lalu, Muallim Syukur meninggal 32 tahun yang lalu. Mana gantinya? Idza mata alim sulima fid dini sulmah la yasuddaha illa man yakhlufuh, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apabila meninggal orang alim, itu berarti ada lubang dalam agama, tidak bisa tertutup kecuali ada yang menggantikannya. Didik anak-anak kita untuk menggantikan orang-orang tua yang ulama, yang salihin. Jangan kau didik anakmu untuk hal-hal yang lain. Dan ketahuilah, dunia dan seisinya akan jadi milikmu kalau kau punya ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin dunia pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu matematik? Enggak. Ilmu apa? Ilmu fisika? Ilmu apa? Ilmu apa lagi? Ayo, enggak. Ilmu apa ini? Al ilmu. Alnya itu ma'rifat. Ma'rifat itu li ahdi zihni au ahdi zikri. Artinya Nabi sudah pernah menyebut ini masalah ilmu ini. Ilmu agama, ilmu takwa kepada Allah, ilmu tauhid, ilmu ikhlas, itu ilmunya. Maka engkau akan mendapatkan semua ilmu. Engkau akan dapatkan dunia dan seisinya. Bahkan akhirat engkau dapatkan. Bahkan kedua-duanya engkau dapatkan. Orang alim pasti kaya, kecuali kalau orang alim itu tidak ingin kaya. Padahal kalau dia mau bisa. Habib Syekh Belfagih, Bafagih, Boto Putih itu buka lemarinya penuh dengan emas. Dia tutup, dibuka lagi kitab. Nyaman kalau Anda sugih. Saya punya guru, itu kalau dia lagi perlu disungkal tanah dapat emas 5 gram, 10 gram. Tapi sekedar keperluan, dia tidak ingin kaya. Jakasidin Tarus sugih, tapi dia tidak mau. Orang alim kaya, tapi
kecuali yang tidak ingin kaya. Laqad rafadud dunyal gharura wa ma sa'aulaha walladhi ya'ti yubadaru bil badli. Itulah sifat-sifat mereka, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka telah menolak dunia dan usaha untuk dunia. Apabila datang dunia, segera dipikirkan kemana memberi, kemana menjulung dan lain sebagainya. Itu yang mereka pikirkan. Tidak seperti kita, dapat duit, hendak nukar apa yuk, ke mall mana yuk. Beda. Kalau mereka begitu dapat duit, ini julung ada siapa nih, siapa yang lagi perlu nih? Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Habib Neon, kalau malam guring masih ada duit, kada kau guring. Jadi harus habis dulu duit semuanya, hanya sidin kau guring. Suatu saat beliau dipijet sama khoddamnya, kok ndak bisa tidur. Akhirnya Habib bilang, coba kau lihat di gamis Habib ada duit ndak? Dilihat ada, Beb, berapa, 1.000 rupiah, sedikit. Aduh, jar Habib, ayo kasihkan sama orang. Begitu dikasihkan, hanya sidin kau teguring. Jadi kalau masih ada duit kena kau guring. Beda dengan kita ya. Iya, karena beliau waliullah, kalau kita kan wali-walian. Iyalah, kita malah kalau kada sing duitan kada kau teguring. Kalau lagi duit banyak enak guringnya. Mereka beda. Mereka mengingat amanah tersebut dari Allah yang harus segera diinfakkan fisabilillah. Jadi itu mereka, dan mereka mudah kalau ingin mendapatkan, mudah. Ada seorang ulama di Martapura itu, dia kalau jalan tidak pernah bawa duit, tapi begitu ada orang, dia kasih duit, dia kasih, terus keluar dari kantongnya, keluar terus sebelah kanan kiri, beli keluar. Dari mana duitnya? Tidak ada duit, tapi dia bisa. Apa mau dicoba? Mau dicoba kah? Yang keluar tasbih. Wahakada, ada ilmunya, kan ulama tahu ilmunya itu, tapi mereka tidak mau melaksanakannya karena mereka tidak perlu akan dunia kecuali darurat. Wahakada, karena apa? Mereka mewarisi ilmunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat gunung, ya Rasulullah, gunung ini dijadikan emas buat pian. Kata Nabi, lah, tidak, aku lebih senang hari ini lapar, besok kenyang, lapar lagi, kenyang lagi, puasa dan lain sebagainya. Enggak mau Nabi Muhammad SAW. Orang yang mewarisi Nabi Muhammad pun sifatnya seperti itu. Mewarisi Nabi Muhammad, mereka tidak mau bermewah-mewah, mereka tidak mau menumpuk-numpuk, kalaupun mereka punya untuk kebaikan-kebaikan. Di antara manakibnya Asy-Syaikh Al-Arif Billah, Abah Guru Sekumpul, beliau dermawan karena beliau sama Allah Ta'ala ditakdirkan punya duit, rezekinya lancar, bagus, tapi beliau pun berusaha terus untuk berbagi kepada sesama. Tidak sedikit daripada orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan beliau. Ada yang diberikan rumah, ada yang dibeli macam-macam, ada yang disantuni tiap bulan, ada yang diberi makanan dan lain sebagainya. Termasuk ulun tuh kalau datang ke sana pemalam dapat duit 50.000 bahari kan gitu, 5 lembar, jadi ketujuh pemalam di situ. Nah, kata ini adalah sifat-sifat mereka, sifatul karam. Mereka tidak memikirkan urusan duniawiyah, tapi mereka memikirkan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita bertaan sekarang dalam rangka Isra dan Mi'raj, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa sholat yang benar supaya kita bisa Mi'raj. Sebab Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Muhammad keajaiban-keajaiban bumi. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad keajaiban-keajaiban langit. Kemudian Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditutup dengan as-salah. Seakan-akan Allah berpesan, ummatikam, kalau hendak dapat ilmunya bumi, langit, dan mengenal saya, pakai salat. Jadi salat yang benar, salat yang betul. Ada satu kitab namanya Salatul Muqarrabin, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Suatu saat Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar membaca kitab tersebut di hadapan seorang guru, seorang wali, tapi wali itu buta. Kemudian wali itu mengatakan, orang yang mengarang kitab ini pasti wali.
Jadi katanya, padahal yang membaca adalah pengarangnya sendiri. Kata Habib Hasan bin Sholih Al-Bahar, mungkin orang ini cuma bisa cerita saja, tidak onda. Katanya yang wali ini, aku bisa merasakan dari kata-kata yang dalam kitabnya menunjukkan dia sudah merasakan apa yang dia tulis dalam kitab tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjaga kita dengan mencintai para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita bisa menteladani Abah Guru Sekumpul, bisa menteladani Muallim Abdus Syukur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan anak-anak kita sehingga mereka sebagai pengganti ulama-ulama yang salihin, yang salihat, untuk menjadi tiang-tiang kampung, tiang-tiang negeri, tiang-tiang kota kita, menjadi penyandang-penyandang di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mulkani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil intisarinya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.